Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Alfesta. Kali ini aku mau share bagaimana cara menjadi guru les privat yang asik dan menyenangkan. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke. Pernah nggak sih kalian lulus kuliah terus kemudian itu bingung mau kerja apa, cari kerja susah, cari lowongan kerja kadang juga saingannya itu banyak gitu. Nah, kali ini aku mau share pengalaman aku karena aku itu lulus kuliah itu udah memiliki anak. Jadi aku sebisa mungkin kerja itu paruh waktu aja. Jadi kalau full dari jam 8 sampai jam 5 itu tidak bisa. Atau intinya cari kerja sambilan gitu ya. Nah, jadi ceritanya kenapa aku bikin video ini, aku mau berbagi pengalaman yang aku pernah alami. Jadi cerita dulu sebelum masuk ke materi. Jadi setelah lulus kuliah aku itu sudah hamil, ya nggak hamil sih, sudah mendaftar ke ke kelurahan jadi posisi kasih pelayanan, tapi alhamdulillahnya nggak diterima nggak diterima karena ya itu karena emang tidak memiliki kemampuan, ya mungkin bukan rezeki ya teman-teman. Jadi pas aku daftar itu aku ngumpulin persyaratan dulu, baru kemudian seleksi seleksi berkas. Seleksi berkas itu aku lolos, kemudian kan ke tahap wawancara atau les wawancara, ada tes komputer juga tes tertulis. Nah, di sini aku mau sharing kalau pas tes wawancara aku dapat nilai tertinggi yaitu 8,67. Kemudian untuk tes tertulis aku dapat nilai 50, karena yang tertinggi itu nilainya itu hanya 60-an gitu, 60 ke atas. Jadi aku peringkat keempat untuk tertulis. Dan untuk tes komputernya aku itu tes komputer itu paling rendah ya nggak paling rendah, paling rendah nomor 5. Nah, dari situ aku pikir oh iya ya, ternyata emang mencari pekerjaan itu saingannya banyak. Dan ketika kita sudah mendaftar pekerjaan ya kita siap tidak siap, ya siap jadi dan siap tidak jadi gitu. Karena daftar pekerjaan itu ya kadang itu tipe bejo-bejan ya teman-teman. Maaf malah cerita sampai di sini. Jadi kali ini aku mau sharing jadi ke atas kegagalan aku di tes seleksi perangkat desa. Akhirnya aku mutusin untuk buat kenapa nggak ngajar les aja. Soalnya aku dulu pas kuliah juga memiliki pengalaman ngajar les. Jadi akhirnya aku iseng-iseng bikin poster, dan alhamdulillah dengan poster tersebut ada orang yang membutuhkan jasaku. Jadi kan les privat itu ngejual jasa ya, jasa juga pengetahuan. Jadi alhasil aku mutusin untuk ngajar les privat aja. Toh itu itu adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan bagiku. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, jadi buat teman-teman, ketika mendapati sebuah kegagalan, ayo bangkit dan gunakan kegagalan itu sebagai batu loncatan agar kalian itu bisa berinovasi dan berkreasi untuk menjadi lebih baik ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 8 cara untuk menjadi guru les privat yang asik dan menyenangkan. Yang pertama itu bukan cara sih, tip and trick ya. Jadi tips yang pertama, maaf ya teman-teman, ini masih belepotan karena ini pertama kali ya pertama kali aku bicara langsung ke depan kamera ya. Jadi yang pertama itu tipsnya itu kita itu harus tahu biodata anak. Misal anak yang kita lesin itu kelas berapa, terus kekurangannya dalam belajar itu di dalam bidang apa. Misal kan aku ngelesin anak TK dan SD, biasanya permasalahan TK dan SD itu membaca. Nah, misal anaknya kurang dalam hal membaca atau berhitung ataupun dalam hal menulis. Jadi ketiga itu kalau aku gabung bisa disebut dengan calistung, baca tulis hitung ya teman-teman. Nah, dari situ kita mengetahui si anak, biodata anak. Jadi nantinya kita ngobrol dengan anak itu bisa lebih enak. Dan untuk yang kedua, ketika kita sudah mengetahui biodata anak, kita kan udah dibokeng namanya, udah disuruh buat ngelesin anaknya si A. Jadi setelah itu kita buatin jadwal ya teman-teman. Setelah kita buatin jadwal ya sebisa mungkin kita harus datang sesuai jadwal yang telah kita tentukan. Jadi jangan sampai kita itu terlambat, apalagi pertama kali ngajar les. Sebisa mungkin datang tepat waktu ya. Aduh, maaf ya teman-teman, di rumahku itu emang banyak sekali lalat. Jadi ya seperti itulah, maaf sekali. Nah, lanjut ke tips and triknya yang tadi. Yang kedua itu tadi selalu datang tepat waktu. Dan untuk yang ketiga itu memakai baju yang sopan ya teman-teman. Karena apa? Ketika kita itu datang untuk ngelesi anak mereka orang tua itu pasti akan melihat dari penampilan. Usahakan di hari pertama itu kita memberikan penampilan dengan berpakaian yang sopan dan rapi, juga wangi, karena jangan sampai kita udah rapi, udah berpenampilan semenarik mungkin, tapi kita itu masih bau ya teman-teman. Jadi usahakan menggunakan wewangian, entah itu ya jangan terlalu banyak lah, yang standar-standar aja, jangan terlalu berlebihan. Dan untuk yang keempat itu kita itu harus mendekatkan diri kepada orang tua. Nah, kenapa? Karena itu sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi ketika kita itu berkomunikasi dengan orang tua anak yang kita lesin, itu bisa menambah pengetahuan kita terhadap anak. Oh, si anak itu belajarnya itu seperti ini, jadi cocok menggunakan metode belajar yang seperti ini. Jadi seperti itu. Dan untuk yang kelima, tipsnya itu posisikan diri kita itu sebagai teman belajar. Jangan sampai kita itu selalu menggurui si anak sampai anak itu merasa kok sama ya belajar di rumah sama belajar les privat. Lah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi biasakan harus dibiasakan anak itu bisa terbiasa dengan kita itu sebagai teman belajar, bukan sebagai guru yang menggurui. Ya, kita itu guru les, tapi ya jangan sampai kita itu terkesan terlalu menggurui. Karena kebanyakan anak itu nggak mau kalau digurui, tapi kita posisikan sebagai teman belajar yang asik dan menyenangkan. Tapi jangan terlalu asik ya,
kita itu memiliki tujuan agar anak itu bisa berkembang dan memiliki kemampuan, baik itu kemampuan membaca, menulis atau terhitung. Kemudian tanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh anak ya teman-teman. Jadi ketika kita baru belajar untuk memberikan pelajaran terhadap anak, itu kan anak itu butuh proses untuk memahami. Dan setelah itu kita itu tanyakan, ada yang belum paham dek, bagian mana yang belum paham, seperti itu. Untuk tip yang selanjutnya itu memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi. Karena apa? Anak itu suka banget dengan sebuah bentuk apresiasi, misalnya dikasih hadiah. Nggak muluk-muluk teman-teman. Anak SD atau anak TK itu paling sudah sangat bahagia sekali ketika kita itu memberikan sebuah makanan ringan, misalnya coklat kayak atau beng-beng seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak harus melulu hadiah itu yang mewah atau mahal. Jadi yang sederhana tapi si anak itu merasa, oh belajarku itu dihargai sama bu guru, dihargai sama kita ya teman-teman. Dan untuk tips yang terakhir itu kita memberikan sedikit waktu kepada anak itu untuk beristirahat. Karena apa? Karena belajar terus-menerus itu memang kadang bisa membuat anak itu jenuh dan bosan, bahkan membuat anak itu capek. Jadi kalau aku sih biasanya memberikan sedikit waktu untuk anak untuk istirahat sebentar ya. Misal ketika aku sudah mulai melihat si anak itu kayak terlalu lelah atau capek atau udah kayak gerak-gerak atau udah nggak nyaman, itu biasanya aku tanya mau istirahat dulu lah. Kalau si anak bilang ya bu istirahat sebentar ya, kalau anaknya minta istirahat ya kita kasih waktu istirahat, tapi ya jangan lama-lama, paling enggak ya 5 menit lah maksimal. Jadi istirahatnya itu kadang biasanya aku gunakan buat cerita-cerita seperti itu ya teman-teman. Dan setelah itu tips yang terakhir itu kerjakan pekerjaan kita dengan ikhlas ya teman-teman. Jangan mengharapkan imbalan. Anggap aja jika kita itu mendapatkan sebuah fee atau komisi, itu anggap saja sebagai bonus. Jadi belajar untuk belajar untuk ikhlas ya teman-teman. Ikhlas memberikan waktu kita, memberikan pengetahuan kita, memberikan waktu dan tenaga kita untuk ngelesin anak itu kita anggap sebagai hal yang mulia. Jadi anggap aja kita itu membimbing anak kita sendiri, membimbing adik kita sendiri. Kan kita pastinya ingin kan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita ya. Mungkin cukup segini dulu sharing dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan tonton video aku sampai habis. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.